Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, ya kita akan membahas tentang pokoknya tentang jenis-jenis daftar pustaka ya. Nah, nanti saya akan sertakan yang website ini ya. Nanti kalian baca lebih detail lagi ya di website ini. Saya sertakan di Google Classroom. Nanti kalian baca-baca ini, kalian pelajari. Tentang di sini kan ada manfaat menyantumkan daftar pustaka itu apa kan, sudah dijelaskan oleh website ini. Nanti kalian pelajari. Terus tujuan dari penulisan kutipan dari daftar pustaka itu apa, nanti sini banyak ya. Sebenarnya banyak lah dari website-website yang lain, cuma saya ngambil yang ini ya, kurang lebih hampir sama. Jadi nanti kalian pelajarin ini. Nah, mungkin nanti minggu depan akan saya buat kuis dari materi-materi ini. Oke. Nanti ada kutipan langsung, tidak langsung. Ini. Nah, yang di sini yang penting di sini yang ingin saya sedikit kasih tahu ke kalian ya. Nanti kalian explore sendiri untuk kedepannya. Nanti saya tunjukkan ada jenis-jenis dari cara penulisan dari daftar pustaka itu. Ada style kan udah sering singgung-singgung kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada APA style, ML style. Di sini udah dijelasin sedikit ya. Nah, di sini ada sedikit lah penjelasannya. Nah, tapi nanti kalian untuk memperdalam yang bagian ini, nah, nanti saya tunjukkan lagi satu website yang bagus ya. Jadi kalian bisa pelajari lebih detail di website tersebut. Nanti saya sertakan juga di dalam classroomnya ya. Nah, di sini websitenya. Nah, ini websitenya saya ambil dari ini Purdue University ya, online webnya. Ini bagus menurut saya di sini webnya. Nah, mungkin kalau yang belum tahu nanti bisa mengakses di sini. Bagusnya apa di sini? Nah, di bagian sini dia banyak tuh. Nah, nanti jadi kalian akses ini ya, akses akses web ini di Purdue. Habis itu nanti pilih yang di sini Purdue online nih ya, Purdue Purdue on ini Purdue OWL tuh. Ini Purdue online writing lab lah ini. Nah, habis itu kalian pilih yang bagian ini. Sebenarnya ini banyak lah, kalian bisa explore lah, tapi untuk yang mata kuliah kita ini pertemuan minggu ini khususnya kita fokus yang di sini research and citation ya. Nah, klik di research and citation. Habis itu fokus di bagian ini. Nah, di sini. Di sini ada APA style, MLA style, Chicago style, IEEE style, MA SEA, APA style 6. Yang ini style 7 ya, berarti kayak update-nya gitu, yang terbarunya lah. Tapi kalian nanti perlu tahu juga, kalian baca-baca lah, explore semua ini ya. Nah, sini saya menunjukkan aja, nanti kalian pahami, pelajari. Jadi nanti biar tahu kalau satu penulis kayak gimana, dua penulis gimana, di semua di sini dijelaskan semua. Ini misal contoh saya buka yang untuk APA. Nah, di APA ini kalau kalian klik ini akan muncul kan tiga ini. Nah, di sini itu kayak introductionnya lah. Nah, nanti dijelaskan di sini kan, bla bla bla. Kalau ini kan mulai rilis dari ini apa ya, kalau di buku tuh pengenalannya lah. Nah, ini sebelumnya pakai yang EP6. EP6 dapat dilihat di sini, berarti larinya ke yang bawah ini nanti. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini versi terdahulunya itu bersama kan. Terus ini biasa lah ya, pengantar-pengantarnya, manualnya. Nah, yang penting, nah ini kalau mau kalian lebih memahami ya tinggal diklik-klik aja ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan ke kalian yang bagian ini. Nah, nanti kalian pelajari yang ini kan, APA Formatting and Style Guide. Nah, ini klik sini. Nah, inilah yang nanti kalian harus pelajari. Nah, pahami. Ini ada APA sample paper. Nih. Nah, di sini ada general. General itu apa? Tinggal diklik ya. Nah, ini kayak awal-awalnya lah. Nah, ini. Nah, yang penting di bagian ini basic. Ntar basic itu, nah basic yang ini basic ya, tapi yang kalian mulai pelajari di sini ya, ini yang basic dibaca-baca juga nggak apa, tapi yang sering dipakai ini ya, yang authors nih. Nah, di sini ini yang ini ya. Aduh, ntar internetnya ada problem nih. Ntar saya cek dulu kenapa ini internetnya. Oke, tadi error lah internetnya, udah jalan sekarang. Oke.
Nah, yang di bagian ya in the text citation, intinya dua ini itu yang ada di dalam citasinya, di dalam apa ya, kutipannya lah ya, kalau yang sering saya sebut tuh kutipannya. Jadi cara mengutipnya, yang pertama tadi ini versi yang format inilah yang biasanya ada halaman-halamannya juga disebutkan. Misalnya contoh kayak ini nih, kita misalkan dapatkan kalimat ini dari Jones. Jones ini biasanya kalimat ini apa, nama akhirnya, terus ini tahun, ini halaman. Jadi kita ngambilnya di bukunya Jones, buku atau jurnal ya, di halaman 199. Nah, ini ada halaman-halaman lah kalau untuk yang basic nih. Tapi yang sering kita pakai sekarang yang ini, yang authors nih. Nah, yang kedua ini kalian klik. Nah, di sini nanti ada kayak jenis-jenisnya juga. Misalkan penulisannya dari apa? Lebih dari dua orang. Kayak begini cara nulisnya. Oke ya, sebelum lanjut inilah perbedaan antara yang basic sama author gini-gini. Yang basic itu kutipan yang apa ya, kutipan langsung, bukan kutipan langsung juga sih, kalian ngutip tetapi tidak merubah apapun. Misalkan kayak apa ya, kata-kata itu benar-benar diambil dari sumber tersebut, jadi kalian tidak ada parafrase dan itunya. Nah, cara penulisannya harus, nah misalkan contoh ini, kalau yang ngambil secara keseluruhan, ini kalimatnya ini kalian baca nanti ya, yang pentingnya di sini tuh. Ini jika mengambil ide dari orang lain, tidak mengquote material, referensi, interbook. Nah, kita cuma nulis penulis sama tahun. Tapi ini kan other hand, berarti sebaliknya jika di required quotationnya, nah, jadi mengutip langsung, jadi mengambil secara langsung lah kalimat yang sama itu. Jadi nanti dikasih lah formatnya seperti ini. Ada halaman, ada halamannya. Kalau halamannya lebih dari satu, ada PP ini tulisnya. Ini lebih dari satu ya. Kalau halamannya satu ya P doang nih, P titik. Kalau halamannya banyak ya PP titik itu ya. Ya, ini bedanya sama yang ini. Kalau yang ini kebanyakan, kenapa saya bilang sering banyak dipakai yang ini autor-autor? Karena kemarin kan biasa saya ajarkan kan, mengutip yang bagus itu harus di parafrase. Yang mentah-mentah diambil itu kurang bagus lah. Tetapi boleh juga, tapi dengan tadi ya caranya. Jadi kalian explore lagi lah, baca-baca lagi. Bisa jadi pemahaman saya bisa juga kurang betul kan. Nanti kalian pelajari lagi, pokoknya intinya di sini. Nah, di sini saya sedikit briefly aja. Nah, ini untuk APA ya. Ingat ya, itu untuk format APA. Kalau nanti format yang lain, ya tinggal buka yang ini kan, MLA dan kawan-kawan. Ini saya jelaskan aja yang APA dulu. Nah, ini kalau untuk penulisnya ada dua. Nah, to authors. Cara nulisnya gimana? Nah, ini kalau di dalam teks, misalkan ini contoh ini penelitian, misalkan ini Wagner and Perty, nah, mensupport bla 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 apa. Nah, kalau di dalam kalimat seperti ini nulisnya ya. Nah, biasanya itu dalam menyatakan penulis ini menjelaskan bla bla bla. Nah, itu ya. Jadi nama nama di sini biasanya nama akhir. Nama apa ya? Family name-nya ya. Terus kurung tahun. Kalau yang terakhir-akhir, nah yang ini yang biasanya di kalimat yang sebelum titik ya. Nah, ini ya, nama sama tahun. Ini untuk dua penulis. Untuk tiga penulis, nah ini at all ya. Sama ini juga at all. Ini kalau yang di dalam kalimat tadi, dalam frasa ya. Oke. Terus, nah ini kasus nih. Nah, kalau misalkan kita punya nih dua referensi seperti ini kan ada John Smith, Liu Huang Kim 2020. John Smith bla 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 2020. Ini kalau kita kutip yang berdasarkan ini kan harusnya Pak Jones Jones gitu kan. Nah, tapi kan ini sebenarnya beda. Jadi John et al 2020, ini John et al 2020. Seolah-olah sama nantinya kan. Nah, makanya dibuatlah untuk menghilangin ambigu itu seperti ini. John Smith Liu. Nah, berarti kan yang atas kan et al, yang belakangnya di et al kan. Yang kedua John Smith Ruiz. Nah, John Smith Ruiz et al. Jadi yang bawahnya ini. Jadi pahamnya di sini. Jadi tergantung kondisi juga, nanti dilihat di kalian pelajarin lebih detail lagi. Kan et al kan ini apa disebut ruler kan, berarti jamak lah ya. Nah, jadi jamak ya. Nah, ini pelajarin dan seterusnya. Tapi yang penting yang inilah ya, yang kalimat. Nah, kalau ini non author ini
kurang kurang dipakai lah di dalam penulisan skripsi. Nah, nanti fokus di dalam tulisan apa? Nah, ini kan ada artikel, ada buku, ada print, bla bla bla. Kalian pelajarin semua ini nanti. Nah, tapi yang kalian benar-benar harus kuasai yang artikel nih ya, terutama yang artikel lah. Kalau buku mah nanti kan nggak terlalu banyak lah dalam tulisan skripsi. Di dalam skripsi kalian nanti fokus yang sini artikel ini, kalian harus benar-benar paham yang di artikel. Jadi bedanya kalau misalkan pakai IEEE gimana, pakai Chicago gimana, MEE dan lain-lainnya ya. Dan jadi pahami banget nih yang artikel. Yang lain-lainnya juga kalian baca, baca juga sebagai pengetahuan ya. Jadi nanti kalau dalam nulis skripsi tidak ada yang boleh kewalahan nih. Nah, nanti kalian bisa apply-kan sama yang softwarenya Mendeley, samakan. Karena kan software kalau tidak sesuai sama teorinya ya tinggal kalian edit nanti ya. Jadi kalian pengetahuan dasarnya harus tahu dulu. Dari kalau misalkan dari jurnal printed itu gimana artikel. Nah, di sini ada DOI itu apa. Nah, di sini ada kan magazine, tapi fokus yang di artikel ya, elektronik nih, artikel elektronik. Pasti itu biasanya judul, ya nama, tahun, judul, nama jurnal, ini volume, isu, halaman. Nah, DOI itu URL dari artikel tersebut. Oke ya. Nah, kalian pelajari semua ini. Nah, kemudian di MLA kan juga nanti pelajarin juga MLA seperti apa. Ya kan sama. Terus ini MLA sample paper ini apa ya? Oh, ini penulisan lah yang tadi dibuka yang dulu aja, jangan MLA. EPA sample paper. Jadi ada contoh lah di sini. Jadi kalian nanti bisa lihat. Tuh udah paper. Ntar lemot nih. Ada student paper, ada professional paper. Nanti kalian bisa pelajarin, explore sendiri lagi. Ini berguna lah buat ke depan-depan yang lain-lain juga ya, mata kuliah yang lain. Enggak mata kuliah etika ini aja. Ini dasar lah. Kayaknya kalian dapatnya di awal-awal. Oke, ini masih banyak ya. Nanti kalian tinggal searching lagi, kalian explore ada Chicago itu apa, IEEE itu. Jadi jenis-jenisnya ya, perbedaannya itu biasanya. Terus nah, nanti mungkin kalau di sini nggak lengkap, kalian bisa explore, cari-cari, mungkin ketemu di website yang lain bisa. Tapi saya minimal kalian harus paham inilah satu style lah, cukup APA lah minimal nih. Kalau yang mau explore yang lain ya silahkan, mungkin nanti dalam ujian saya keluarkan yang lain-lain kayak. Oke, mungkin untuk minggu ini ya pengantar buat kalian belajar mandirinya ya. Nanti kalian pelajari minggu ini. Nanti kita tidak ada, mungkin tidak ada tatap muka ya, jadi ini aja pengganti tatap mukanya. Kalian pelajari ekspor ini yang tadi, website yang ini tadi ya, pelajari yang terutama yang atas ini. Nah, sama yang website ini nanti saya masukkan nih linknya ke Google Classroom. Nah, untuk minggu depan saya planning untuk quiz materinya dari dua ini ya. Nah, nanti kuisnya bagaimana mekanisme, nanti saya coba membuat kuis mungkin pilihan ganda aja ya, pilihan ganda sama benar salah gitu. Saya soalnya banyak, waktunya dikit, jadi kalian harus benar-benar baca materi ini, pahami materi ini. Jadi nanti tidak ada waktu untuk buka-buka internet lagi ya. Jadi kalian harus benar sekali baca langsung bisa jawab. Nah, akhirnya itu ya. Jadi insya Allah soalnya nggak jauh-jauh dari materi dua ini, dari dua website tadi. Oke ya, kira-kira kurang lebih begitu. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan didiskusikan di Google Classroom-nya ya. Oke, untuk minggu ini saya kira cukup ya untuk pertemuannya. Kira saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.